Terus apa yang Bapak lakukan hingga akhirnya closing 2 polis? Oh ya, oh iya. Jadi ini Pak Mumo Dewi ya. Nah teman-teman, Pak Misbah ini sorry saya bantu mewakili Mbak Ida. Jadi beliaunya ini masih izin baru. Jadi kemarin dia menunjukkan Ida calon nasabahnya. Terus kemarin Ida datang, itu akhirnya Ida yang follow up. Ya memang datang pertama izin nasabah ini karena kepahitan dengan izin yang pertamanya. Ya karena dia titip uang tapi nggak dibayar. Akhirnya polisnya tutup, tapi karena Pak Misbah datang serta Ida, akhirnya nasabah tersebut mau buka lagi PPH, ya premi 5 juta ya Pak ya. Ya kalau nggak salah ya itu satu. Terus yang satunya itu ngambil income, ngambil rupiah jiwa. Ya jadi total 2 case dengan api total itu 128 ya. Jadi kemarin kunjungan pertama fact finding Mbak Ida, terus kunjungan kedua Mbak Ida ngetel ilustrasi dan akhirnya nasabahnya langsung closing on the spot. Oke, sekarang boleh tanya Pak. Ayo, ya Pak ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Misbah. Pada bulan Februari saya mulai bergabung dengan Prudensial ini. Sebetulnya sudah lama Ibu Ida itu ngajak saya. Pada tahun 2013 mungkin. Sudah pernah mengajak saya dan bahkan ketika itu saya sudah datang ke sini. Oke. Ya pernah datang diajak ke sini tahun 2013 itu, tapi saya masih belum berkeinginan untuk bergabung. Nah pada tahun 2019 ini pada bulan Februari, telepon dia, di mana? Gitu. Saya lagi di rumah, gitu. Ketemunya di apa kafe yang di sebelah sini, kafe apa yang biasa? Koper, ya. Koper. Terus saya diberitahu soal bisnis Prudensial ini. Terus saya selalu langsung berpikir begini. Ketika itu ada pertemuan di TB tentang polis wakaf syariah. Di situ poin saya menjadi tertarik dari bergabung di Prudensial. Saya dipertemukan, waktu itu ada ajarannya sekitar 125 orang. Kenapa saya bilang begitu? Saya hitung, banyak ya. Saya lihat nasabahnya itu klemis-klemis gitu loh. Sorry bukan nasabah, agentnya klemis-klemis, ayu-ayu gitu. Saya jadi kerasan. Kayak saya Pak. Kinclong gitu ya udah. Saya duduk di belakang terus diperkenalkan sama Bu Ida. Itu loh ada Ustadz Rafiq gitu. Saya dengarkan semua paparannya tentang polis wakaf syariah. Beberapa poin saya sangat memahami, tapi soal asuransi saya tidak paham. Kata Bu Ida bilang, wes, kalau ngomong dengan saya itu begini, awakmu iki gelas kosong saya ini, kudu diisi, supaya gelas ini penuh. Belajar asuransi, dia bilang begitu. Oke, tahu ditelepon lagi, ketemu aku, Mbak DP, apa mana ya gitu. Tahu-tahu saya disuruh tes bawa foto, saya kirim lewat WA. Begitu tes saya berpikir begini, waduh, aku nih gak lulus sini beda. Saya nggak pernah menghadap komputer itu 2 jam, tidak pernah. Kebetulan pekerjaan saya itu di periklanan di Jawa Post Group. Jadi kalau ada desain iklan gitu, saya tinggal asistensi kepada bagian layout. Ini begini, tinggal. Itu saya harus menghadap komputer itu hampir 2 jam. Panas, pedas. Terus akhirnya alhamdulillah lulus. Setelah lulus saya bilang, besok aku melangsungkan presentasi prospek nasabah. Loh, gelasmu masih kosong. Gak masalah. Datanglah saya ke salah satu nasabah. Ini pertemanan dengan saya di dunia periklanan dulu. Dia punya bisnis. Saya bantu dulu untuk promosinya. Saya datang lagi agak lupa. Agak lupa sudah. Saya lihat wajahnya dia juga sudah gemuk, agak tua. Datang, terus biasa ya perkenalan pertama, ngobrol lagi apa kabar dan sebagainya.
dia juga menyampaikan kabar keluarganya dan sebagainya. Terus saya bilang, kebetulan beliau itu haji. Bah, saya panggil apa? Tanya haji ya. Dulu belum. Bah, langsung saya ini sekarang bekerja ikut prudensial. Gimana sampai sudah ada punya asuransi prudensial? Apa itu prudensial itu? Buta langsung. Saya kena tipu sama prudensial. Saya mau menjelaskan gitu ke nasabah itu. Bu Ida itu jahil-jahil gitu saya. Apa ini bahasa isyarat apa ini? Oh, saya ngerti akhirnya. Mending aku sih jelas no, gitu. Tapi saya goda Bu Ida juga. Ngomong lagi saya. Marah-marah. Memang tipikal orangnya begitu. Ada Surabaya, daerah Banyurip. Dia bosnya preman situ lah di daerah Banyurip itu. Bosnya memang. Saya tampung aja terus. Saya tampung terus, dia marah, terus marah, gak karu-karuan marahnya. Tahu-tahu enak-enak mau menjelaskan, itu ada orang dari Bank Mandiri datang. Saya, oh iya Pak, saya minggir dulu Pak. Jadi saya kayak pertemanannya sangat akrab gitu ya. Saya ambil kursi sendiri, saya taruh di sananya ada air, saya ambil gitu. Tamunya tak kasih air. Jadi saya ngasih air itu ke tamunya itu. Kasih air. Setelah itu selesai ya, dengan Bank Mandiri itu, terus saya duduk lagi di depannya itu. Dijelaskanlah oleh Ibu Ida, kenapa Anda kecewa dengan prudensial? Dia jelaskan. Ternyata kesimpulannya ada semacam miskomunikasi, misunderstanding antara nasabah ini Pak Asmanto dengan agennya ini. Kebetulan agennya ini tetangganya. Terus waktu membayar apa istilahnya, premi, membayar premi itu dibayarkan lewat nasabah itu. Ya, dibayarkan ke agennya. Dijelaskan oleh Bida. Pokoknya dijelaskan, mohon maaf nggak saya sampaikan di sini yang ngerti ya. Begitu dijelaskan, terus yang agak menarik ini, orang ini berkeluh kesah terus. Wah, enak ini. Dia masih ngajak ngobrol saya berarti. Nah, ya berarti masih ngajak ngobrol saya, ya sudah. Akhirnya bagaimana ya ini bisa terus gitu kan? Sama pelajar ini kan kalau dia modelnya begini ya saya harus bagaimana gitu. Nah akhirnya saya berpikir begini, wah aku tak jadi wiro sableng aja. Wiro sableng itu semua gedeng aja, wah tak jelaskan. Akhirnya di akhir saya mau pamit pulang itu, bagaimana? Jadi kan ikut asuransi, yos keno, semua 2M katanya gitu. Bayarnya gimana Pak? Bayar langsung ya, jangan bulanan. Karena waktu begitu saya ikut ujian itu, Bu Ida kan selalu training saya ya di jalan itu training, ketemu di mobil, ketemu di mana, ngobrol terus. Sangat ini lagi training saya nggak di ruangan. Trainingnya sambil berjalan seperti itu. Kayak Paswe. Ya Paswe ini. Akhirnya, piro 2M buatkan. Titik 2M bahkan. Saya memiliki bos besar seperti itu. Saya tahu memang perjalanan beliau saya tahu. Nah dia berkeluh kesah soal istrinya meninggal, sakit dan sebagainya. Nah yang waktu itu tidak tercover oleh klaimnya asuransi yang dia ikut prudensial ini. Nah saya ketika itu nggak kaget, nggak takut. Tak anggap ini terus tak emplok aja, gak kuat terus tak emplok aja gitu, nggak perlu saya pikir gitu. Akhirnya Pak Semat, Bapak tadi itu baik buatkan. Oke. Akhirnya close. Nah Bu Ida itu ketika menjelaskan interaksi ngobrol itu marah sekali gitu sebelum dijelaskan. Saya lihat penampilannya Bu Ida waktu itu, tangannya ditaruh di meja gini, mendengarkan itu sambil begini. Ada ngowo-ngowonya gitu.
salting ini, awakmu salto ini Mbak. Lagi menghadapi orang seperti itu benar tadi salto kamu. Nah maaf kan dulu pertemanan saya dengan Bu Ida itu sudah lama kan. Awakmu salto, ya. Terus habis itu saya WA sebelum selesai pula saya WA dia di sebelah. Engkau ni awakmu mulai pamitan, nek salaman, ambungin tangani. Supaya ini makin kami makin dekat dengan calon nasabah itu. Oke, betul. Begitu mau pulang, salaman. Mungkin orang ini nggak biasa ya, kan dia selalu banyak didatangi oleh orang-orang marketing, orang-orang sales. Gitu. Baru kali ini dia dicium tangannya sama Ibu Ida. Saya nyuruh malah. Ambungin. Begitu mau pulang gini, gini jadi tarik gini. Besok sama dicium lagi. Akhirnya closing memang sampai akhirnya tanda tangan di agak form itu tanda tangan. Beri aplaus dong untuk Pak Mugi. Ini dua ini abah sama istrinya. Istrinya enggak ada. Oh, satu orang. Apa saya gelas saya soalnya masih seperempat. Oh iya. Makanya saya datang ke sini supaya gelas saya penuh. Iya. Luar biasa. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lalu sebelum kembali lagi tanda tangan itu kemarin, Wida gimana? Saya kemarin ketemu dengan bos ini. Oh iya. Bos Joy. Saya bilang kita harus wiro sableng. Kita jadi orang-orang wiro sableng sama dia. Kok sudah takut? Keisinan. Iya. Iya. Betul. Lalu saya punya kenalan teman itu di Jombang. Saya telepon orang media. Kebetulan ada. Aku mau ketemu Bupati. Loh, Mas, aku jam 11 mau tas ketemu. Saya teleponnya setengah 12. Terus gak apa-apa, kamu pengen ketemu. Aku sudah Jombang ini, saya bilang gitu. Jadi apa sih? Nek awakmu gak nyantet, aku mlebu dhewe pun ya. Kamu penguasa wilayah Jombang, masa aku nang Bupati aku mlebu dhewe, kadang gitu. Diantar aku. Beda gini. Kok ngomong? Loh, kan saya. Terus biar sabar ketemu dengan Bupati itu juga. Bupati Jombang. Bupati Jombang. Oh, ada warga Jombang. Ibu Munjida. Saya bilang ke Bu Bupati, ya saya kesini silaturahmi soal, terus kita mau menjelaskan soal polis wakaf syariah. Terus karena beliau buru-buru mau ke Surabaya, saya juga mendadak, nggak ada janji gitu. Yaudah besok kapan lagi datang, tapi temui dulu ketua majelis ulama. Saya bilang ketua majelis ulama sudah kenal saya orang Jombang itu, Pak Yai, siapa gitu ya? Kiai Sueb. Siapa? Kiai Sueb. Terus balik lagi ke Surabaya, langsung terus ke. Jadi saya kayak diajar gitu sama Bida itu. Ayo balik lagi kan ke yang di Banyurip. Begitu di Banyurip udah langsung ACC, langsung satu waktu saya ketemu. KTP. KTP mana? Jadi kok wis tak foto Pak, ono saya ada di fotokopi. Akhirnya Prosi. Wah, beri plus dong untuk kasus Bakul 128 juta api. Ada pertanyaan nggak Ibu? Tidak. Beri plus untuk Pak Bakul wakaf polis